pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Anda menyaksikan segmen Create Up juga bersama rekan saya Wiki Adrian. Betul sekali. Kalau ngomongin soal Create Up, ini adalah sebuah platform yang memang dibuat untuk mewadahi berbagai macam perusahaan rintisan yang ada di Indonesia dengan berbagai macam capaiannya, dengan berbagai macam ide-ide kreatifnya. Beberapa waktu yang lalu, kayaknya udah lebih dari setahun ya, kita udah pernah ngundang e-fishery gitu. Dan kali ini kita kembali mengundang e-fishery untuk mengupdate kira-kira perkembangannya e-fishery seperti apa ya. Untuk membahas tema kali ini, naik kelas. Draft langkah naik kelas maksud kami dari startup sudah tersambung melalui video conference. Ada Mas Gibran Huzaifa, beliau adalah co-founder dan juga CEO dari e-fishery. Selamat pagi Mas Gibran. Halo, selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Bicara mengenai e-fishery, ini tentu saja sebuah platform yang memudahkan lah ya teman-teman nelayan untuk kemudian bisa mendistribusikan produk-produk perikanannya, ada akses pendanaannya juga kalau tidak salah. Mungkin Anda boleh mengingatkan saya kembali nih terkait dengan e-fishery, model bisnisnya sekarang seperti apa, perkembangannya sudah ke arah mana saja? Baik, kalau model bisnis koperasi, kita ini perusahaan teknologi yang fokus menyediakan berbagai macam layanan teknologi untuk para pembudidaya ikan dan petambak udang, lebih tepatnya. Jadi layanan awalnya kita mulai dari alat untuk memberi pakan otomatis yang ada di belakang saya ini di background, sampai akhirnya kita memanfaatkan data yang kita punya yang diambil dari alatnya, dari aplikasinya untuk menyediakan layanan value chain services, mulai dari jual pakan ke mereka. Jadi pembudidaya bisa beli pakan dengan lebih murah dan kompetitif harganya. Kita manfaatkan datanya terus dari fintech maupun perbankan, dan bisa menjual hasil panennya juga, baik itu ke market lokal maupun ke market luar. Jadi sekarang end-to-end digital. Oh, sekarang end to end ya? Tujuannya membantu para pembudidaya supaya bisa lebih bagus. Bisa dibilang e-fishery startup aquatek pertama di Asia. Ya. Mas Gibran? Halo? Gimana, sorry? Ya, e-fishery ini startup aquatek pertama di Asia ya? Diklaimnya seperti itu nih. Betul, betul pertama di Asia dan bisa jadi pertama di dunia sih. Cuma biar nggak terlalu overklaim, kita sebutnya pertama di Asia aja. Mas Gibran, tadi kan Anda sudah menyampaikan bagaimana sekarang ekspansi dari e-fishery sendiri sudah menjadi sebuah bisnis yang end-to-end lah ya. Nah, bagaimana sebetulnya ekspansi ini dapat memberikan penguatan fundamental untuk perusahaan ke depan? Ya, kalau setiap ekspansi yang e-fishery lakukan sih memang dasarnya yang pertama kita pasti memulai dari farmers-nya dulu gitu. Dan masalah yang kita selesaikan bisa kita selesaikan dengan solusi yang punya atau enggak dari sudut pandang teknologi. Itu selalu start dari sana. Tapi yang kedua, waktu kita mau roll out dan scaling ekspansinya ini, itu selalu melihat apakah ini bisnisnya ini viable dan bisa berkontribusi untuk improving our financials, baik itu dari top line maupun dari bottom line. Jadi kalau ditanya apakah ekspansi ini membantu kita yang bottom line, sangat, karena itu selalu jadi keputusan awalnya sebelum kita meningkatkan skala dari ekspansinya. Kita perlu melihat unit ekonominya ini terbantu atau enggak dengan ada ekspansi ini. Apakah improve-nya seberapa besar gitu. Dan kalau ini kita membangun unit ekonominya ini dan layanannya ini membantu kita untuk memperkuat market leadership kita dan retention di level farmers-nya atau enggak. Jadi iya, pasti itu jadi pertimbangan utama kita sih. Baik. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan profitnya nih? Oke, tadi kita sudah membahas perkembangannya dan bagaimana dengan pertumbuhan profitnya, Mas Gibran? Iya, kalau pertumbuhan profitnya jumlah pastinya saya nggak bisa sampaikan sih ya. Tapi yang pasti secara bisnis dan top line itu kita bisa tumbuh lebih dari 4 kali lipat hampir di setiap tahunnya. Jadi di pertumbuhan top line ya, di revenue-nya, pertumbuhan profit kita itu lebih tinggi dibanding pertumbuhan revenue kita. Jadi kalau top line-nya aja bisa naik 4 sampai di atas 4 kali lipat gitu ya, profitnya juga meningkat lebih besar dibanding itu. Jadi di atas 4 kali lipat gitu. Jadi itu yang selalu kita perhatikan sih. Dan profitnya bukan hanya dari absolut dollarnya aja gitu ya, tapi dari segi persentasenya juga di setiap line bisnis
kita coba improve berdasarkan ekspansi yang tadi disampaikan. Oke, sudah mendapatkan profit dan pertumbuhan profitnya berkali lipat seperti yang Anda tadi sampaikan. Masih menerima pendanaan nggak, Mas Gibran? Jika iya, bagaimana sebetulnya e-Fishery sendiri dapat kemudian menjadikan pendanaan ini juga sebagai salah satu dukungan lah ya terhadap stabilnya fundamental dari e-Fishery ke depan? Iya, kalau kita di titik ini sih melihat pendanaan ini lebih ke oportunistik aja gitu. Kalau memang sekiranya ada investor yang bagus dan siap memberikan uh, uh, pendanaan ke e-Fishery gitu ya dengan valuasi yang bagus juga, dan itu membantu kita untuk bisa ekspansi lebih besar lagi, membangun ekosistemnya yang akhirnya benefitnya lebih besar lagi ke farmers, itu yang akan kita buka gitu ya. Jadi e-Fishery ada di titik di mana kita membutuhkan pendanaan bukan hanya untuk survive, tapi lebih ke membangun bisnis untuk ekspansinya gitu. Jadi kalau misalkan nggak dapat pendanaan ya kita masih bisa tetap survive anyway. Karena memang secara fundamentalnya. Oke, artinya pendanaan ini hanya komplementer saja begitu ya, secara profit dan lain sebagainya ini memang sudah sangat stabil begitu ya? Betul, betul. Baik. Mas Gibran, bagaimana dengan e-Fishery yang sudah naik kelas begitu ya? Tantangan dari startup seperti e-Fishery ini apa saja yang masih dirasakan sampai saat ini? Tantangan terbesarnya pasti dengan organisasi yang semakin besar. Tantangan utamanya memastikan kalau organisasi ini bisa mengeksekusi dan bisa tetap tumbuh sebagaimana yang kita bayangkan gitu. Karena waktu startup kita misalnya hanya 100 orang gitu atau cuma di bawah 100 orang, itu lebih mudah untuk memastikan kalau semua punya kultur yang sama gitu ya, prosesnya, sistemnya itu masih bisa dibangun. Tapi kalau kita sekarang sudah lebih dari 2.000 orang gitu, itu organisasi jadi tantangan paling utama sih. Di sisi lain memang ya ekspansi dan market selalu berubah, jadi kita harus bisa menyesuaikan strategi perusahaan kita dengan market yang selalu dinamis. Oke, berarti indikator naik kelas dari e-Fishery adalah tadi profitnya growing sangat signifikan, kemudian juga ada pertumbuhan dari jumlah ekosistem tadi ya, dan juga ada penambahan dari model-model bisnis ini. Kurang lebih seperti itu ya, Mas Gibran? Betul. Oke, ke depan program-program ataupun mungkin capaian-capaian ataupun lompatan-lompatan apa lagi yang akan dilakukan oleh e-Fishery? Ada beberapa hal yang kita lakukan, salah satunya yang baru saja kita luncurkan itu kita luncurkan merek hasil olahan para petambak dan pembudidaya dari Indonesia untuk kita pasarkan di market luar Indonesia, terutama di US yang sudah kita luncurkan. Jadi di beberapa bulan ke depan itu akan tersedia di retailer-retailer yang ada di US. Dan kita mau replikasi model yang sama untuk ekspansi juga di market yang ada di Eropa, di Timur Tengah maupun ada di China gitu. Jadi kita membangun akses market ke pembudidaya lokal, ke market-market ekspor yang value-nya bisa lebih besar. Oke, market ekspor. Salah satu fokus utama kita sih di tahun ini. Market ekspornya saat ini lebih senang tuh produk yang seperti apa sih jenisnya? Kalau ekspor paling banyak memang udang ya, karena udang ini kan salah satu produk ekspor terbesar untuk perikanan Indonesia. Tapi di luar dari udang ada beberapa produk lainnya seperti nila misalnya atau patin yang memang sudah diolah dan diproses. Tapi semuanya frozen dan value added sih kalau memang kita mau masuk market yang ada di ekspor. Ada capaian yang begitu besar ataupun loncatan-loncatan yang akan tinggi begitu ya akan dilakukan oleh e-Fishery. Tentu saja akan ada kolaborasi yang akan dilakukan lah dengan ekosistem perikanan di Indonesia. Apa saja kolaborasinya dan seperti apa ini kemudian juga memang akan mendukung capaian dari e-Fishery ke depan? Kalau kolaborasinya sih kita memang terbuka bagi berbagai macam stakeholder sih. Sebagaimana yang sejauh ini kita lakukan ya. Untuk memberikan layanan pembiayaan, kita bekerjasama dengan fintech, perbankan, dan institusi finansial lainnya. Untuk masuk ke market, kita bekerjasama dengan mitra logistik, dengan beberapa logistik tech company juga. Untuk pakan, kita bekerjasama dengan beberapa pabrikan pakan besar untuk membuat label pakan baru maupun meningkatkan kualitas pakan dan akses ke pembudidaya ke pakan yang memang lebih berkualitas dan murah. Jadi kolaborasi ini banyak yang kita bangun sih, terutama bagi para pemain-pemain yang ingin memberikan akses dan baru masuk memberikan layanannya ke industri perikanan. Baik, secara valuasi sudah hampir dekat ke unicorn?
Kalau itu saya belum bisa komentar, nanti akan ada pengumumannya dari kita. Baik, baik. Pokoknya kita doakan akan capaian-capaian dari e-fishery ke depan ya, Mas Gibran. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda dan e-fishery. Sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih. Nah, Pagi. semoga juga bisa berkontribusi lebih banyak untuk untuk budidaya ikan dan Betul udang di dalam negeri begitu ya. Oke. Dan Oke. ya kita akan menyimak update dari pergerakan IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi pemirsa. Dari IHSG data- sejauh ini bergerak di zona Negatif begitu ya, turun hampir 1% di 6848 atau turun 66 poin, dan pelemahan indeks harga saham gabungan makin dalam sejak pembukaan sesi 1 tadi di pukul 9, dan beberapa saham yang menjadi gainers maupun loser berdasarkan persentase bisa Anda saksikan seperti yang ada di data RTI. baik. Ya. Dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Sombodatu. Saya Wiki Adrian, see you in the morning.